mengapa berhenti aktif dari jamaah Salafi Wahabi? Kok menjadi aktivis dakwah saja begitu? Apa alasannya? Ulama kami yang kami bangga-banggakan, yang sangat saya sayangi, waktu itu saya idolakan. Ulama Salafi maksudnya ya? Iyalah, Yai. Ya. Nah, salah satunya ulama besarnya kok malah mengatakan bahwa kami yang turun ke Jakarta untuk mendemo ini tadi disebut kumpulan kebun binatang. Oh, berarti mereka lebih mendukung Ahok daripada mendukung perjuangan kami. Akhirnya kami berpikir seperti itu, Yai. Salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Demonstrasi ini haram demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat Tuarul, ada satu video yang sangat menarik. Seorang yang pernah ikut kajian Wahabi namun sudah bertaubat dan keluar dari Wahabi. Ini bukanlah fitnah saudara, namun fakta dan bisa dilihat orangnya langsung yang membuat pengakuan. Dia mengaku keluar dari Wahabi setelah melihat ada kejanggalan dalam kajian Wahabi. Menurutnya, ustaz yang disanjung-sanjung dan orang yang terpengaruh dalam kelompok Wahabi, tapi malah membela Ahok ketika Ahok menistakan agama. Tapi ustaz Wahabi ini malah membela Ahok dan menyerang umat Islam yang berdemo untuk Ahok dengan sebutan orang yang demo-demo di jalan disamakan dengan kebun binatang. Ya salam, Wahabi mesra dengan kafir tapi malah aktif menghantam umat Islam. Baik, mari kita simak dulu videonya. Mantan aktivis Salafi Wahabi. Jamaah, ya. Mantan jamaah ya. Jamaah. Mantan jamaah Salafi Wahabi. Nah, silahkan Bapak Sawindo Yuda, mengapa berhenti aktif dari jamaah Salafi Wahabi? Kok menjadi aktivis dakwah saja begitu? Apa alasannya? Iya. Jadi menyangkut pertanyaan Kiai, kenapa kok saya nggak bergabung lagi dengan halakohnya kawan-kawan itu? Ya, mungkin saya memiliki alasan tersendiri. Alasannya ya, pada tahun 2016, pada saat itu panas-panasnya Ahok menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Nah, di situ hati kami sebagai umat Islam sangat sakit dengan penistaan yang dilakukan oleh Ahok itu, sehingga kami melakukan perlawanan dalam bentuk demonstrasi. Nah, demonstrasi tersebut diberikan nama Aksi Bela Islam pada tahun 2016. Nah, pada saat kami berangkat ke Jakarta, ulama kami yang kami bangga-banggakan, yang sangat saya sayangi, waktu itu saya idolakan. Ulama Salafi maksudnya ya? Iyalah, Yai. Ya. Nah, salah satunya ulama besarnya kok malah mengatakan bahwa kami yang turun ke Jakarta untuk mendemo ini tadi disebut kumpulan kebun binatang. Sakit hati saya. Duh, ini ulama yang saya idolakan kok malah ngata-ngatain kami seperti ini gitu. Nah, sementara kawan-kawan saya yang biasanya duduk manis di majelis taklim itu gak ada satupun yang berangkat. Jadi saya merasa, apa saya aja ini yang memberontak ini? Kok kawan-kawan tetap duduk manis di majelis taklim sementara saya turun jalan ke Jakarta. Nah, tidak cukup dari situ aja, ada lagi ulama satunya lagi yang mereka mereka anggap ulama besar lah di kelompok itu. Itu lebih parah lagi, mulutnya dalam mencaci maki, bahkan nama-nama binatang itu disematkan kepada umat Islam yang ikut aksi bela Islam waktu itu. Dari situ nggak usah ngomong dalil, nggak usah ngomong hadis, saya udah langsung berpikir, ini kok kayak gini ya, ulama yang saya bangga-banggakan kok malah nggak mendukung pergerakan kami, kok ini malah menghujat, mencaci maki, kayak nggak pantas gitu, Kiai. Tidak ada kelembutan ya? Tidak ada. Bahkan itu tadi disebutkan bagaikan kumpulan kebun binatang sambil menertawai kami. Jadi dari situ saya mulai berpikir, wah ini nggak bener ini kayak gini nih. Akhirnya sedikit saya mundur. Karena apa? Di dalam internal kami sendiri, saya justru dilecehkan, dibully sama ya? Sesama jamaah itu tadi. Oh, berarti mereka lebih mendukung Ahok daripada mendukung perjuangan kami. Akhirnya kami berpikir seperti itu, Kiai. Salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Yang kayak begini nasihatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar, bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau, bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat, tumpahin darahnya. Tumpahin darahnya. Nah, dalam video ini jelas mukanya, dan untuk jamaah-jamaah Wahabi yang seangkatan dengannya pasti mengenal beliau.
walaupun mereka enggan mengakuinya karena malu rekannya sudah keluar dari Wahabi. Jadi lihatlah bagaimana kelompok Wahabi ini mendoktrin jamaahnya agar tidak ikut bersatu dan bergabung dengan umat muslim lainnya, bahkan menghina umat muslim yang sedang menyuarakan kebenaran dengan sebutan yang bisa dibilang sangat kurang ajar. Saya yakin, bahkan hakul yakin, pasti penyembah setia Wahabi akan mengomentari bahwa video ini fitnah dan tidak mengakui orang tersebut sebagai mantan golongannya. Ini memang sudah jurus mereka, saudara-saudara. Walaupun dalam video ini beliau sangat akurat dalam menjelaskan detail mengapa beliau ini keluar dari doktrin Wahabi, namun mereka akan tetap menyanggahnya. Dan dengan berkat orang ini kita bisa tahu bagaimana bahayanya doktrin Wahabi ini ketika pengajiannya tertutup dan hanya dihadiri oleh jamaahnya. Di media saja bagaimana mereka menjelekkan ulama-ulama Ahlus Sunnah, apalagi kalau pas sesamanya tanpa ada media. Pasti parah banget menghujat ulama-ulama aswaja. Bahkan mungkin tidak segan-segan mereka menghalalkan darah-darah ulama aswaja. Memang Wahabi ini sangatlah berbahaya, saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.